Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Pramudia dari kelas 11 IPA 5 absen 5. Saya dari kelompok ahwal akan menjelaskan tentang pengertian ahwal dan macam-macam ahwal. Pengertian ahwal. Al-ahwal bentuk jamak dari kata dalam bahasa Arab hal, biasa diartikan sebagai keadaan mental states yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanan spiritualnya. Ibnu Arabi menyebut hal sebagai setiap sifat yang dimiliki setiap seorang salik pada suatu waktu dan tidak pada waktu yang lain, seperti kemabukan dan fana. Eksistensinya bergantung pada sebuah kondisi. Ia akan sirna manakala kondisi tersebut tidak lagi ada. Hal tidak dapat dilihat tetapi dapat dipahami dan dirasakan oleh orang yang mengalaminya, dan karenanya sulit dilogiskan dengan ungkapan kata. Al-ahwal yang pertama ada al-muraqabah. Al-muraqabah dalam tradisi sufi adalah kondisi kejiwaan yang dengan sepenuhnya ada dalam keadaan konsentrasi dan waspada, sehingga segala daya pikir dan imajinasinya tertuju pada satu fokus kesadaran tentang dirinya. Lebih jauh, muraqabah akan menyatukan antara Tuhan, alam, dan dirinya sendiri sebagai manusia. Muraqabah merupakan bentuk hal yang sangat penting, karena pada dasarnya segala perilaku peribadatan adalah dalam rangka muraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, muraqabah juga dapat diartikan sebagai kondisi kejiwaan di mana seorang individu senantiasa merasa kehadiran Allah serta menyadari sepenuhnya bahwa Allah selalu mengawasi segenap perilaku hambanya. Dengan kesadaran semacam ini, seorang hamba akan selalu mawas diri, menjaga diri untuk tetap pada kualitas kesempurnaan penciptanya. Yang kedua ada muhabbah. Muhabbah mengandung arti keteguhan dan kemantapan. Seseorang yang sedang dilanda rasa cinta pada sesuatu tidak akan beralih atau berpaling pada sesuatu yang lain. Ia senantiasa teguh dan mantap serta senantiasa mengingat dan memikirkan yang dicintai. Al-Junaidi ketika ditanya tentang cinta menyatakan seorang yang dilanda cinta akan dipenuhi oleh ingatan pada sang kekasih, hingga tak satu pun yang tertinggal, kecuali ingatan pada sifat-sifat sang kekasih. Bahkan ia melupakan sifatnya sendiri. Dilihat dari segi orangnya, menurut Abu Nasr al-Tusi, cinta kepada Tuhan terbagi menjadi 3 macam cinta. Pertama, cinta orang-orang awam. Cinta seperti ini muncul karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Ciri-ciri cinta ini adalah ketulusan dan keteringatan zikir yang terus-menerus. Karena jika orang mencintai sesuatu, maka ia pun akan sering mengingat dan menyebutnya. Kedua, cinta orang-orang yang sodik dan mutahakik. Cinta mereka ini timbul karena penglihatan mata hati mereka terhadap kekayaan, keagungan, kebesaran, pengetahuan, dan kekuasaan Tuhan. Ciri-ciri cinta ini adalah terkoyaknya tabir dan tersingkapnya rahasia Tuhan. Selain itu, ciri lain adalah lenyapnya kehendak serta hilangnya semua sifat kemanusiaan dan keinginan duniawi. Yang ketiga, cinta orang-orang sidik dan arif. Cinta macam ini timbul dari penglihatan dan pengenalan mereka terhadap kekodiman cinta Tuhan tanpa sebab ilat apapun. Tingkatan ahwal yang ketiga yaitu khauf. Al-Khusyairi mengemukakan bahwa khauf terkait dengan kejadian yang akan datang, yakni akibat datangnya sesuatu yang dibenci dan sirnanya sesuatu yang dicintai. Takut kepada Allah berarti takut terhadap hukum-hukumnya baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 175, yang artinya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Seseorang yang diliputi perasaan takut hanya akan melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan untuk kebaikan dalam jangka panjang ke depan, bukan sekedar karena keinginan-keinginan nafsunya atau karena kepentingan sesaat.
Seseorang yang khauf akan berpikiran jauh ke depan. Tingkatan al-ahwal yang keempat yaitu raja. Raja adalah keterikatan hati dengan sesuatu yang diinginkan terjadi pada masa yang akan datang. Al-Khusyairi membedakan antara harapan dengan angan-angan atau tamani. Raja bersifat aktif, sementara tamani bersifat pasif. Seseorang yang mengharapkan sesuatu akan berupaya semaksimal mungkin untuk meraih dan merealisasikan harapan-harapannya. Sementara orang yang mengangan-angankan sesuatu hanya berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu apapun yang dapat mengantarkannya untuk mendapatkan yang ada di angan-angannya. Harapan akan membawa seseorang pada perasaan optimis dalam menjalankan segala aktivitasnya, serta menghilangkan segala keraguan yang menyelimutinya. Dengan demikian, ia akan melakukan segala aktivitas terbaiknya dengan penuh keyakinan. Tingkatan al-ahwal yang kelima yaitu syauq. Rindu atau syauq merupakan luapan perasaan seseorang individu yang mengharapkan untuk senantiasa bertemu dengan sesuatu yang dicintai. Luapan perasaan kerinduan terhadap sesuatu akan menghapuskan segala sesuatu selain yang dirindukan. Begitu pula seorang hamba yang dilanda kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlepas dari segala hasrat selain Allah. Oleh karenanya, sebagai bukti dari perasaan rindu adalah terbebasnya diri seorang dari hawa nafsu. Secara psikologis, seseorang yang dilanda perasaan rindu adalah mereka yang segala aktivitas baik perilaku maupun gagasannya tertuju pada satu titik tertentu, sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai kebenaran yang hakiki, dan tidak akan tergoyahkan dengan segala keinginan yang semu yang dapat mengalihkan perhatian dan konsentrasinya, sehingga ia akan senantiasa terjaga dari segala hal yang tidak seharusnya ia lakukan atau ia pikirkan. Ia akan melakukan segala tindakan terbaiknya dengan penuh kesenangan dan kegembiraan tanpa rasa keraguan atau kecemasan. Tingkatan al-ahwal yang keenam yaitu ada tingkatan al-ahwal uns. Perasaan sukacita atau uns merupakan kondisi kejiwaan di mana seseorang merasakan kedekatan dengan Tuhan, atau dengan pengertian lain disebut sebagai pencerahan dalam kebenaran. Seseorang yang ada pada kondisi uns akan merasakan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, serta sukacita yang meluap-luap. Kondisi kejiwaan seperti ini dialami oleh seseorang sufi ketika merasakan kedekatan dengan Allah, yang mana hati dan perasaannya diliputi oleh cinta, kelembutan serta kasih sayang yang luar biasa, sehingga sangat sulit untuk dilukiskan. Keadaan seperti ini dapat dialami oleh seorang sufi dalam situasi tertentu, misalnya ketika menikmati keindahan alam, keluasaan bacaan, atau merdunya alunan musik, yang mana dalam situasi tersebut seorang sufi benar-benar merasakan keindahan Allah. Tentu saja antara individu satu dengan yang lain memiliki pengalamannya sendiri-sendiri dengan muatan dan rasa yang bersifat pribadi, sehingga tidak dapat digambarkan dengan jelas oleh orang lain. Tingkatan al-ahwal yang ketujuh yaitu ada tingkatan al-ahwal tumakninah. Ya, seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas selagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Shadaqallahul adzim. Ibnu Qayyim membagi tumakninah dalam 3 tingkatan. Pertama, ketenangan hati dengan mengingat Allah. Kedua, ketentraman jiwa pada qasd, ketentraman perindu pada batas penantian. Ketiga, ketentraman menyaksikan Tuhan pada kelembutan kasih-Nya. Ketiga tingkatan ini berkaitan dengan konsep fana dan baqa. Menurut pandangan sejumlah sufi, fana adalah gugurnya sifat-sifat tercela, sedangkan baqa adalah sifat jelasnya sifat-sifat terpuji. Tingkatan al-ahwal yang ke-8 ada musyahadah. Musyahadah adalah kehadiran al-haq dengan tanpa dibayangkan. Menurut Al-Junaid, seorang yang ada pada puncak musyahadah kalbunya senantiasa dipenuhi oleh cahaya ketuhanan,
sehingga ibarat kilatan cahaya di malam hari yang tiada putus sama sekali, sehingga malam pun laksana siang yang nikmat. Yang terakhir ada tingkatan al-ahwal yakin. Al-yakin dalam terminologi sufi adalah merupakan perpaduan antara ilmu al-yakin, ain al-yakin, dan hak al-yakin. Ain al-yakin adalah sesuatu yang ada dengan syarat adanya bukti, sedangkan ain al-yakin sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan. Hak al-yakin adalah sesuatu yang ada dengan sifat-sifatnya yang menyertai kenyataannya. Ilmu al-yakin dibutuhkan untuk mereka yang cenderung rasional, ain al-yakin bagi para ilmuwan, sedangkan al-haq al-yakin bagi orang-orang yang ma'rifat. Jadi al-yakin adalah sebuah kepercayaan yang kuat dan tak tergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang dimiliki karena penyaksiannya dengan segenap jiwanya dan dirasakan oleh seluruh ekspresinya serta disaksikan oleh segenap eksistensinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari saya sendiri. Saya mewakili teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.